kebaikan hati kita, rasa syukur kita itu sangat mempengaruhi semua kehidupan kita. Katakan amin. Sangat mempengaruhi semua kehidupan kita. Ya, sikap hati kita, rasa syukur kita. Baik, kita mulai. Kita baca ayat pertama ini, Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Baca sama-sama. Yang di rumah juga boleh ngikuti. 1, 2, 3. Supaya kata kamu ganti aku dong ya. Ulang. 1, 2, 3. Supaya aku diapakan? Dibarui. Di bagian mana kita? Roh dan pikiran. Kata roh bisa diganti dengan hati. Ya. Kan manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh itu di bagian dalam hidup kita. Ya. Bukan jiwa yang paling dalam, tapi roh. Contoh, saudara punya arloji, punya jam tangan yang mahal. Wih, ternyata 3 hari lalu saudara, ada orang nunjukin saya jam tangan harganya 11 miliar. Saya tanya, itu uang semua? Terus saya tanya, apa kelebihannya? Wah, begini, begitu. Saya nggak ngerti semua, dia jelaskan. Saudara, lalu saya ngomong begini kepada orang itu, jangan marah ya. Terus saya dahului, kamu kasih pun saya nggak mau, saya minta mentanya saja. 11 miliar, bisa bayangkan, udah juta, oke lah. Dan itu cuma satu ada di kuliah, perusahaannya cuma buat berapa gitu saya lupa. Terus saya ngomong gini pada dia, mana lebih penting, jam mahal penentu waktu, atau kita bisa menggunakan waktu? Ayo, kalau saya tanya itu jawaban saya apa? Ayo, jam mahal penentu waktu, atau lebih penting kita bisa menggunakan waktu? Wih, pintar semua. Berarti nggak dapat jam itu. Loh, kan begitu maksudnya. Oke, kan tujuan kita cuma bisa menggunakan waktu, betul tidak? Bukan jamnya ini. Nah, saudara, maka itu kalau saudara punya jam mahal sekalipun 11 miliar tadi, kalau mesinnya dikeluarkan, jam itu jadi apa? Jadi apa? Bukan hiasan, belum rongsokan, masih baru kok rongsokan. Betul? Jam itu jadi hiasan. Nah, saudara silakan pakai keliling-keliling. Bukan mati. Cuma satu yang saudara harapkan, jangan ada orang tanya saya jam berapa sekarang. Loh, betul tidak? Habis cuma apa itu? Ya hiasan, cuma bodinya saja, casingnya saja. Nah, roh kita itu mesin jam itu di hidup kita. Dengarkan baik-baik. Oke, kalau mungkin kata jam tangan masih agak jauh. Mobil, ya. Ini Pak Fido nggak ada, saya lihat ngikuti di rumah. Oh ada toh, oh aduh, padahal mau ngerasain kamu ini, nggak jadi ada orang. Tapi nggak apa-apa, sudah tahu kok dia. Tapi tadi saya lihat dia ada di Instagram, saya pikir nggak itu. Nah, saudara silakan siang ini main-main ke rumahnya Fido di Kanaan. Di depan rumahnya mobilnya masih ada. Tapi jangan minta antar dia, sebab mesinnya masih di Surabaya. Lu serius? Maka itu ketika dia menjemput saya tanya dulu, pakai mobilnya siapa?
Karena saya mesinnya masih di Surabaya, karena mesinnya diperbaiki di sana, di Nabire nggak bisa. Nah, jadi mobilnya masih ada, tapi mesinnya tidak ada. Artinya pajangan tadi kok macet, biasa. Ya, bisa-bisa mobil itu jadi ruang makan, jadi lemari pakaian. Saya nggak tahu jadi apa, karena nggak ada mesin. Roh yang dimaksud di Efesus 4 ayat 23 adalah manusia yang dalam kita. Roh kita, hati kita. Nah, menurut firman Tuhan, hati kita itu pusat dari seluruh kehidupan. Saya ulangi, hati kita adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Nah, berarti kalau hati kita, roh kita itu pusat dari seluruh kehidupan kita, penting tidak? Loh, penting tidak? Sangat penting. Coba dengarkan pertanyaan ini. Bisa nggak terjadi orang itu secara fisik sehat, kalau dia periksa ke laboratorium, tes darah, cek apa saja, sehat, tapi bisa nggak rohnya nggak sehat? Sangat bisa. Nah, berarti orang seperti itu hanya casingnya yang bagus, betul? Bisa pakai baju bagus, rok bagus, bisa, sudah. Tapi fisiknya sehat, rohnya tidak. Maaf, tapi ini sudah bukan rahasia lagi, bahkan dunia mengikuti. Nah, beberapa hari ini banyak diskusi, ya, di sosial, di grup WhatsApp grup saya. Karena jenderal ini dia Kristen, bahkan viral di sosial media bagaimana aktivitasnya di dalam gereja. Ada yang lihat ya foto-foto itu, aktif ternyata. Nah, kok bisa begitu? Buat skenario yang luar biasa. Maaf, ini bukan menghakimi, bukan bicarakan seorang, tapi ini contoh. Secara fisik orang bisa rajin ke gereja. Secara fisik orang bisa aktif pelayanan. Tetapi kalau roh dan pikirannya tidak diperbarui, maka uang yang menjadi Tuhan. Belum pernah selama 77 tahun Indonesia menjadi negara merdeka ada kasus sebesar seberat. Saudara bayangkan, ya, terlepas daripada apa penyebab masalahnya, bukan itu urusan kita. Tapi ingat, mengapa para jenderal ini berani memanipulasi? Dan mereka itu polisi-polisi yang belajar tentang kejahatan seluk-beluknya, tentang penanganannya. Mereka belajar, betul tidak? Mereka itu ahli di bidang kejahatan, ahli di bidang cara menyelesaikan kejahatan. Kok bisa terperosok sendiri? Nah, jawabannya karena dia yakin uang bisa berbicara. Seandainya bukan Joko Widodo presiden kita, pasti kasus ini langsung hilang. Karena uang, dari dapat uang itu petinggi-petinggi yang hebat loh. Wih, luar biasa. Maka itu dari banyak orang, maaf saya cuma untuk kemuliaan Tuhan, dari banyak orang yang sering mengikuti saya khotbah,
rata-rata mereka berkata, betul. Yang selama ini kok saudara dengar saya khotbah juga, hati-hati dengan uang. Uang itu setan, betul. Dan ini terbukti. Maka itu setelah 3 hari kejadian, baru ada penjelasan. Tapi penjelasannya pun ngaco. Bisa bohong, bisa dimanipulasi seperti itu. Lagi sekali, karena mereka yakin uang yang berbicara. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita presiden yang hebat sekali. 4 hari yang lalu, ternyata PDIP sudah mengajak beberapa fraksi yang lain untuk akan ada amandemen undang-undang supaya Jokowi bisa terpilih untuk periode ketiga. Waktu saya dengar itu, lanjutkan. Maka itu diantara semua partai, PDIP yang paling lambat milih siapa? Dan ternyata 4 hari yang lalu Ibu Mega menyatakan sedang berusaha, karena memang belum ada penggantinya. Saudara, maka itu bersyukur Tuhan lindungi Indonesia. Perayaan 17 Agustus tahun ini kita melihat Tuhan akan bekerja luar biasa. Terima kasih untuk tim pujian, tim musik, berikan lagu-lagu yang memberi semangat kita untuk mensyukuri penyertaan Tuhan buat Indonesia. Nah, saya ulangi lagi, dia Kristen, aktif, bahkan suka nyumbang gereja lagi, keren. Tapi ternyata roh dan pikirannya tidak diperbarui. Coba renungkan apa yang terjadi pada peralatan-peralatan hidup, mesin-mesin, kalau nggak pernah diservis, nggak pernah diperbarui. Jadi apa? Coba. Apa? Sebelum rusak dulu. Rusak itu sudah parah. Rewel, terganggu, macet. Sudah apa? Karatan. Coba jujur. Wah, ini dari tadi nih. Siapa stop bapakmu namanya? Pak Srinomo. Wah, Pak Srinomo dari tadi semangat bui terus. Kenging nopo Pak? Kok jenengan bui terus? Wiwit Pak kenging nopo Pak? Cobi jelasakan. Oh, puji Tuhan, haknya selalu diperbarui. Setuju. Oke ya. Dari apa yang saudara sebutkan, karatan, ya, macet, rewel, dan macam-macam tadi, boleh nggak kita tanya pada diri kita sendiri? Pernah nggak kita menjadi murid Yesus yang rewel, yang suka ngadat, yang karatan, yang macam-macam? Pernah nggak? Bisa nggak itu terjadi di hidup kita? Yang di rumah juga jawab, sangat bisa. Kalau kita hanya rajin doa puasa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, tapi roh dan pikiran kita nggak pernah diperbarui. Tolong yang di Zoom matikan semua, di mute ya, ganggu sekali ini. Saya dengar suara nggak usah apa ini. Jadi bahaya sekali hidup kita kalau roh dan pikiran kita tidak diperbarui. Olahraga bagus. Ya, selama COVID masih berlangsung, manusia kayak ayam jemur diri. Betul enggak? Silakan berjemur tiap pagi, makan vitamin, suplemen macam-macam, jaga, pakai masker dan semuanya. Enggak apa-apa. Fisik kita perlu dijaga. Tapi kalau roh dan pikiran kita enggak kita perbaharui,
Maka yang sehat cuma fisik kita, tapi hati dan pikiran kita tidak sehat. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Oke, sebelum kita lanjut, dengar pertanyaan saya. Walaupun kata pertama ini jangan diterjemahkan itu boleh, tidak, bukan itu. Mana lebih mudah membungakan uang atau membungakan pikiran? Atau kata membungakan, mengembangkan, mana lebih mudah? Atau kata membungakan, punya uang ya enggak jadi banyak karena di deposito, awas yang rentenir bertobat, awas. Jangan, kalau uang saudara banyak jangan dipakai untuk menjerat orang miskin berdosa besar. Itu namanya lintah darat. Matilah orang kayak begitu, karena menyiksa banyak orang. Setuju? Nah, mana lebih mudah membungakan uang atau membungakan pikiran? Tahu ya kata mengembangkan itu. Ayo cepat. Uang untuk pikiran cuma satu di antara dua, susah sekali. Pikiran, membungakan uang itu susah. Betul nggak? Perlu ini, perlu itu. Mengembangkan pikiran itu gratis. Maaf ya kalau saya punya kalimat ini. Siapa setuju kalimat ini? Ini kalimatnya jelek, tapi ini penting kita perhatikan. Sambil ngupil dan kentut, orang bisa mengembangkan pikirannya enggak? Maaf, saya tanya ini. Ngerti toh? Loh, saya tanya aja, jelas ya pertanyaannya. Sambil ngupil dan sambil kentut bisa enggak mengembangkan pikiran? Nah, ini kejahatan. Ini kejahatan. Kalau cara kita mengembangkan pikiran kita ke arah yang salah. Coba renungkan kalimat. Ada orang tidak punya bakat membunuh, tapi suatu saat dia difitnah dan disakiti. Wih, dia dendam. Dan dia kembangkan pikirannya. Jawab pertanyaan saya. Tiba-tiba dia bisa jadi pembunuh tidak? Nah, itu pikiran. Ngeri. Selama saya hidup di dalam ketemu banyak orang, ada orang yang sering kaget-kaget. Kok dia bisa begitu? Loh, kenapa dia bisa begitu? Maka ini jawabannya. Pikiran kita kembangkan ke arah mana? Nah, ke arah itulah pikiran kita akan menuntun hidup kita. Saya tanya lagi. Selama kita duduk di ibadah di gereja seperti sekarang ini, termasuk yang di rumah sedang ikuti, bisa enggak pikiran kita berkembang ke arah yang jahat? Duduk di ibadah, jawab bisa tidak? Nah, saudara, jangan anggap enteng Efesus 4 ayat 23. Bukan cuma tiap hari. Kalau tiap hari ya 24 jam sekali. Tapi seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, setiap saat harus memperbarui roh dan pikiran kita. Setuju tidak? Tiap saat. Sebab dalam tiap saat juga si jahat bisa mempengaruhi pola pikir kita, betul atau tidak. Siapa pernah kaget baru 1 detik saja, cuma sekelebat saja, masuk sesuatu di pikiran ini,
Saya saja kok, kita aja belum sadar mau bagaimana, tiba-tiba pikiran bisa berkembang. Pernah nggak alami seperti itu? Nah, kaget tuh, cuma sekelebat saja, lewat, waduh. Saudara, maka itu jangan anggap enteng. Dua bagian utama hidup kita, bukan perut, bukan mulut, tapi hati dan pikiran kita. Ini dua bagian yang harus dijaga dengan serius. Anak-anak, semua cucu-cucu saya juga, pengen pesan pada kalian ya. Hati-hati. Hati-hati dalam mendengar perkataan teman, mendengar apa, hati-hati. Ini bisa berkembang ke arah yang macam-macam. Wih, ngeri, saudara. Pikiran kita itu ya jauh lebih liar daripada anjing yang paling liar. Setuju nggak saya katakan? Anjing yang paling liar pun tetap kita bisa tundukkan, kita bisa pegang, panggil berapa orang. Betul? Yang pernah ngadepi anjing yang tapi pikiran ini ngeri sekali, bisa berkembang liar macam-macam. Maaf, pernah nggak suami istri bermasalah sampai ribut besar? Setelah diusut, ya ampun, ternyata salah dengar berita. Belum pernah dengar kasus itu? Nah, ini dia, orang yang sombong ketika mendengar faktanya nggak begitu. Orang sombong, entah suami yang sombong atau istri sombong, pasti beralasan, oh maksudku nggak begitu. Udah semua nggak begitu maksudku. Sudah ribut begitu, maaf. Maka itu pikiran jadi jahat. Itu suami istri, sahabat baik, bisa gak ribut hanya gara-gara salah fakta. Loh, saya tanya, bisa gak? Nah, contoh-contoh ini karena pikiran yang dikembangkan. Maaf kalau saya nyebut Santi. Santi, kalau kami lihat kamu dulu luar biasa, hebat, kuat. Tapi maaf, bisa nggak Santi mengembangkan pikirannya untuk nggak move on, nggak mau maju? Bisa tanya, bisa nggak kita? Bisa sekali. Tapi nggak ada gunanya. Bagaimana 3 anaknya kalau sampai Santi begitu? Santi, maka itu kami bangga dengan kamu, kamu hebat sekali. Semua kita. Maka itu sampai di bagian ini yang di rumah juga, apa saja masalah yang terjadi di hidup kita. Dengar baik-baik, apa saja masalah yang terjadi di hidup kita, itu pasti karena saudara mengembangkan pikiran dan hati ke arah yang salah. Setuju saya ngomong ini? Persahabatan jadi musuh hanya karena curiga, pikirannya dibawa kemana-mana. Ngeri, saudara. Maka itu kalimat salah paham, tersinggung, salah dengar,
salah lihat, salah ngerti. Ternyata sumbernya karena hati dan pikiran manusia tidak mau diperbarui. Betul? Setuju ini? Apa saja yang terjadi di hidup kita, apa saja. Ini contoh kecil saja. Tanya istri saya. Sejak 2 hari yang lalu, saya sudah gantung baju yang saya mau pakai minggu pagi ini. Terus ingat ya, terus tadi saya masuk kamar. Nggak tahu bagaimana tadi malam. Nah itu padahal saya nggak tahu nih WL kita. Kamu pakai yang merah saja. Ih, ada apa pakai yang merah? Aneh. Nah ternyata hari ini merah semua. Ada Naomi nggak bilang saya. Ini contoh kecil saja. Kalau hati dan pikiran kita selalu diperbarui, ya tolong catat. Kalau hati dan pikiran kita selalu diperbarui, mendengar suara Tuhan itu gampang sekali. Karena hati dan pikiran kita itu jernih. Jernih. Indah bukan? Kalau hati kita dan pikiran kita selalu diperbarui, hidup ini ringan, hidup ini enak, hidup ini menyenangkan. Aduh, yang di Zoom ini siapa ya ribut terus ini? Maaf, saya terganggu. Tolong ya, host. Yang di Zoom siapa ini? Tolong. Tolong yang di Zoom. Ya, makasih. Saya ulangi lagi sebelum saya lanjut. Kalau ada di antara kita, baik yang di sini maupun yang di rumah, hari-hari ini saudara sedang menghadapi masalah, punya masalah, dan bermasalah. 3 hal ini beda loh. Saya ulangi. Kalau hari-hari ini ada di antara kita sedang menghadapi masalah, entah masalahnya apa, atau saudara sedang punya masalah. Loh, bedanya apa? Menghadapi masalah dan punya masalah beda. Menghadapi masalah itu karena ada orang lain yang buat masalah. Kalau punya masalah, ya kita yang buat masalah. Lalu yang ketiga, kalau ada di antara kita sedang bermasalah, apalagi itu bermasalah, ya saudara cari gara-gara, macam tidur dibangunin, istilahnya. Jawabannya hanya satu dari 3 hal ini. Siapa yang punya masalah? Siapa sumber masalah? Loh, siapa sumber masalahnya? Diri sendiri. Karena hati dan pikiran kita tidak diperbarui. Siapa pernah ngalami ini? 16 tahun yang lalu ada orang buat masalah kepada saudara. 16 tahun yang lalu. Tiba-tiba tadi pagi waktu saudara sarapan, muncul wajah dia di sendok makanmu, istilahnya. Nah, bisa nggak itu jadi masalah baru? Bisa nggak jadi masalah baru? Bisa. Kalau saudara tidak memperbarui pikiran dan hati, maka peristiwa 16 tahun yang lalu muncullah. Terus yang lebih indah, orang yang sudah mati 15 tahun yang lalu. Ngerti nggak maksud saya kalau ilustrasi itu? Jadi bagaimana cara orang itu menyelesaikan masalahnya? Ya datangi kuburannya. Kok repot? Lu betul tidak? Lah sekarang kalau orang sudah mati 15 tahun yang lalu dan masalah itu suara alam 16 tahun yang lalu, terus mau diurus apanya? Ngerti ilustrasi ini?
Maka itu saya ulangi lagi, siapa yang hari-hari ini sedang bermasalah, punya masalah, ngadapi masalah, jangan selesaikan masalahnya, selesaikan dirimu. Amin gitu loh, susah bener. Salah nggak mau ngaku. Amin. Selesaikan diri sendiri, yaitu apa? Hati dan pikiran kita nggak mau diperbarui. Sama ilustrasinya. Satu kali saya pernah melihat, ya, karena anak saya kerja di rumah makan Jepang. Nah, pas dia mau berangkat, saya nginep di rumahnya. Saya lihat dia itu bawa satu gulungan, ya, tapi dari kulit yang bagus sekali. Saya pikir, apa ini? Kamu mau kerja kok bawa gulungan begitu? Terus dia buka, ternyata pisau, karena dia chef rumah makan Jepang. Nah, dia tunjukkan ada 8 jenis pisau. Wih, saya bilang banyak sekali. Iya. Terus dia terangkan, ya, pisau ini untuk buat sashimi yang potongannya model begini. Nah, yang saya heran, pisau itu mempengaruhi rasa ikan. Yang benar, betul. Karena Tuhan itu menciptakan daging ikan, dan orang Jepang yang paling ahli. Itu kalau dipotong, maka dari daging yang segar itu akan mengeluarkan zat kimia yang berbeda cara motongnya. Wih, saya langsung pegang kepala saya, pusing benar. Dan itu beda rasanya. Pisau yang salah nggak bisa dipakai, pisau yang sama nggak bisa dipakai untuk motongnya yang lain. 8, ukurannya beda-beda, bentuknya beda-beda. Terus saya guyon, kalau papa sih ya makan aja lah, sudah nggak tahu bagaimana. Saudara, terus dia bilang pisau ini untuk motong tuna, pisau ini untuk motong sotong, ya, untuk motong apa, cumi yang besar, macam-macam. Terus dia tunjukkan satu pisau harganya 8 juta. Wih. Kalau saya nggak punya pisau-pisau ini, saya nggak dapat duit, nggak bisa itu. Terus saya tanya, oh jadi kalau kamu kerja ini nggak disediakan bos? Nggak mungkin bos menyediakan. Kalau bos menyediakan bisa dipakai sembarang orang, nggak bisa. Semua kami yang kerja di rumah makan Jepang harus punya peralatan sendiri, nggak boleh dipakai oleh orang lain, sebab tangan. Jadi ketika pisau ini salah arah potongnya, 3 kali aja dipakai, dia berubah bentuk. Saya bilang, sudah. Bayangkan untuk pisau aja ribetnya kayak begitu. Memang orang Jepang itu ya. Saudara cari di Google, ya, internet, cara buat sake. Sake itu aratnya orang Jepang. Saya itu sampai heran lihat orang Jepang. Sake itu tidak ada rasa yang baku, sama semua tidak. Orang Jepang itu buat sake, yang menentukan adalah emosi perasaannya saat dia buat. Ramuan yang sama, tapi ketika dia meracik sake itu sedang sakit hati, sake itu bisa rasa pahit juga. Wih, saya pikir hebat juga ya, emosi, perasaan sangat mempengaruhi. Coba tanya orang yang suka gergaji pohon atau kayu, ternyata sama. Mesin yang sama dipakai untuk motong kayu, itu akan menghasilkan potongan kayu yang berbeda kalau hatinya nggak beres saat itu. Nah, dari semua cerita ini, saudara perhatikan betapa pentingnya hati dan pikiran kita, betul nggak? Mempengaruhi. Maka itu dalam hubungan kita dengan sesama, hati ini akan menentukan. Contoh lagi,
Ada orang cuma keluarkan 3 kata, dan ada 3 orang yang mendengar. Ya, orang yang sama mengucapkan 3 kata dan didengar oleh 3 orang. Saya tanya, 3 orang ini bisa menerima suasana kata yang beda atau sama? Ayo jawab, beda atau sama? Beda. Nah, suami-suami, istri-istri, belajar mengenali pasangan kita. Kalau lagi jerawatan, jangan diajak ngomong yang aneh-aneh. Berarti ilustrasi ini, tunggu jerawatnya lepas dulu. Kok nggak amin sih diajak ngomong ini? Betul. Nah, kalau saudara sulit nanti gini aja dah. Mana lebih enak ngajak orang ngomong lagi punya duit atau nggak punya duit? Gitu aja paling gampang. Ayo, mana lebih enak? Cepetan jawab ini. Saya ditunggu mau kepakai tempat lain nih. Mana lebih enak ngajak orang ngomong sedang nggak punya duit atau lagi punya duit? Kenapa? Iya, kalau lagi punya duit kupingnya kesumpah, ngomong jelek pun nggak dengar dia. Maaf. Dan itulah manusia. Minggu lalu saudara ngomong yang sama kepada istrimu, kepada suamimu, sama. Nada juga sama. Kenapa minggu lalu nggak marah? Kok hari ini marah? Jawab sendiri, saya nggak tahu terusanmu kok. Maaf ya. Jadi ini apa ya, variasi hidup yang menyenangkan sekali. Begitu pula kalau saudara sedang nulis WA, ya, kalau sedang nulis WA hati-hati. Setuju? Loh, ngerti nggak maksudnya? Kalau hati sedang tenang, duit banyak, nulis bagaimana? Ayo, baik-baik, betul ya. Nah, ini semua masalah dalam hidup kita. Nah, kenapa saya bisa menemukan ini? Minggu lalu ada seorang yang bertanya kepada saya, mengapa Tuhan tidak ciptakan manusia itu satu jenis saja? Suruh percaya semua kepada Tuhan, suruh nurut semua kepada Tuhan. Nah, ternyata orang ini sedang kecewa dengan dirinya karena dia susah nurut kepada Tuhan. Nah, saya bilang, ya ini yang saya jawab. Bayangkan kalau semua manusia sama, semua kayak kamu, dunia gak ada variasinya. Betul tidak? Bisa aja Tuhan buat manusia seperasaan, sepikiran semua. Bisa gak Tuhan buat begitu? Bisa, tapi dia bukan Tuhan jadinya. Dia hanya ciptakan robot. Maka itu satu ayat ini saja. Kalau kita pakai untuk hidup, saudara, setiap saat hati dan pikiran kita setiap saat terus diperbarui, Wih, hidup itu bahagia, hidup itu menyenangkan. Hasilnya kita akan tidur nyenyak sekali. Hasilnya kita nggak akan bisa curiga pada siapapun juga. Maaf loh, ini yang berkata psikologi ilmu jiwa, bukan saya. Orang yang suka mencurigai orang, kalau saudara setuju jawab yang kenceng betul. Orang yang suka mencurigai orang, sebetulnya dia sedang berkata pada dirinya, aku seperti itu. Jawab. Nah, tapi orang lain disalahkan. Ya, enggak tahu. Masih ingat nggak? Saya ini berkali-kali, ya di mana saja, apalagi tempat-tempat yang ramai, dan yang paling sering itu kalau saya naik tangga jalan eskalator itu, orang itu selalu memberhentikan noken saya. Pak, hati-hati loh Pak, karena mereka ya begitu ngintip, wih handphonenya ada berapa? Itu setiap kali
saya pergi kemana saja di tempat keramaian, orang ingatkan, Pak hati-hati. Ya masalahnya noken itu kan nggak ada, nasihatnya nggak ada kunci, mau begitu. Saya bilang terima kasih, saya diingatkan. Ya puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah ada orang yang ambil handphone saya dari noken itu. Saudara, kalau hati kita dan pikiran kita terus diperbarui, ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada orang nawari saya, namanya saya nggak tahu, terapi hidrogen. Apa itu? Wah, itu nanti hidrogen dimasukkan lewat ini, lewat itu, nah nggak tahu. Terus gimana hasilnya? Wah, jadi seger sekali, ya. Terus nanti akan kelihatan lebih mudah wajah. Nah, kami lagi duduk 8 orang terapi. Terus yang satu nyeletuk, kalau cuma kelihatan lebih mudah, kok dia nggak perlu itu. Saya tertawa. Nggak lama kemudian ada nawar lagi terapi, mengeluarkan darah kotor. Waktu saya lihat itu, sudah. Jadi diambil dengan satu alat dari pembuluh darah vena, itu akan keluar cairan putih kental, saudara. Kira-kira 150 cc. Wih, itu keluar dari mana itu? Ya ini, karena ada kerak-kerak di seluruh pembuluh darah kita, dan itu dikeluarkan. Wih, makin hebat dunia ini dengan teknologi yang macam-macam. Percaya nggak? Kalau hati kita dan pikiran kita rutin diperbarui, hidup ini tetap sehat. Betul? Semua tergantung bagaimana suasana hati kita. Siapa setuju pernyataan ini? Uang banyak tidak menjamin tidur nyenyak. Jawab dong. Karena yang menjamin tidurnya itu pola pikir kita dan suasana hati kita. Maka itu saya ulangi lagi supaya saudara bisa menolong banyak orang yang sedang menghadapi masalah, bermasalah, punya masalah. Maka terapinya perbarui pikiran dan hati kita. Terus diperbarui. Nah, bagaimana caranya baru? Gampang. Kita buka Yesaya 36 ayat 24. Mudah-mudahan nggak salah. 26 3. Tolong bantu saya kalau saya salah. Yang Tuhan mengirimkan roh dan air yang jernih untuk mentahirkan kita. Yesaya 36 ya. Coba 36 ayat 24. Maaf kalau saya salah. Yesaya 36 ayat 24. Ayat 25. Oke. Nah, ini dia. Terima kasih ayat 25. Siapa? Ya, aku itu siapa? Bapa di surga. Akan apa? Mencurahkan kepada kita air jernih, bukan air putih. Kalau air putih itu susu, santan. Air jernih yang akan, nah, kata mentahirkan, tahir itu dari bahasa Arab, artinya menyucikan. Kalau saya pakai istilah medis, mendetoks. Pernah dengar kata detox? Membuang racun-racun di tubuh kita. Ya, yang akan mendetoks kita dari segala apa? Kenajisan kita. Kalau saya pakai istilah kesehatan, radikal bebas. Ya, yang mengotori hidup kita. Wih, luar biasa. Dan dari semua berhala-berhalamu. Saudara, kata berhala jangan diterjemahkan ada patung-patung di rumah. Tidak. Berhala itu adalah sesuatu yang kita idolakan. Maaf, ada nggak orang mengidolakan uang? Banyak. Macam-macam. Nah, berhala apa?
ada orang mengidolakan percabulan, ada orang mengidolakan emosinya, macam-macam lah. Nah, itu akan dibersihkan. Aku, diulangi lagi, akan mendetoks kamu, mentahirkan. Inilah cara yang pertama, kapan dan bagaimana hati kita itu, hati dan pikiran kita bisa diperbarui terus menerus. Ternyata Papa yang membersihkannya. Syaratnya cuma satu, mau atau tidak. Betul? Mau atau tidak. Itu saja persyaratannya. Nah, yang menyedihkan, tidak sedikit manusia sombong, nggak mau dibersihkan hati dan pikirannya, nggak mau didetoks, nggak mau dibuang racun-racunnya, karena dia bilang, tunggu, aku balas dendam dulu. Ngerti nggak ilustrasi? Ada orang yang sekeras itu hatinya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Bersih, rela diperbarui, rela dibentuk. Ayat berikut, Yohanes 15 ayat 3. Terima kasih Bapak, ternyata untuk memperbarui hati dan pikiran, roh dan pikiran kita, nggak perlu repot-repot. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku kan nyakunya, 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepada. Wih, keren sekali. Maka itu saya selalu menekankan, jangan sombong. Kalau kita merasa aku secukup semuanya sehingga aku nggak perlu firman. Saya suka banyak orang yang mengutip kalimat-kalimat saya. Kalau orang itu sudah kaya raya, nggak butuh Tuhan, nggak butuh firman, nggak apa-apa. Miskin kolor cuma 2, dipakai 1, dijemur 1, nggak butuh firman, sombong sekali. Setuju kalimat ini? Loh, setuju? Sombong sekali. Saudara perhatikan, ternyata bisa mendetoks racun-racun radikal bebas, semua kejahatan, iri hati, iri kasih, wah semuanya lah, tersinggung, marah. Itu tiap hari bisa masuk hidup kita, betul nggak? Tapi puji Tuhan, sukailah firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya memang sudah bersih karena segala firman yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Nah, dari 2 ayat ini, untuk mendetoks, untuk membersihkan semua racun udara kotor, radikal bebas, virus apa saja di hidup kita, gampang atau susah? Loh, gampang atau susah? Dengan 2 ayat ini saja gampang. Sebab apa itu? Cairan-cairan, karena orang detoks itu ada diisi cairan, ada yang pakai macam-macam. Itu bukan dari kita, bukan dari dokter, bukan dari obat apa saja, dari surga sendiri. Aku, kata Tuhan, akan mencurahkan air jernih kepadamu, sehingga kamu tahir, sehingga kamu didetoks. Yang kedua, firman yang kukatakan ini, kata Tuhan Yesus, yang membersihkan kamu. Ilustrasinya, di rumah orang itu misalnya, ada 100 kilo sabun cuci. Tapi kalau kita lihat,
Maaf, ini cuma ilustrasi. Kalau kita ketemu orang itu, walaupun bajunya ganti-ganti, tapi tiap kali dia pakai baju, masih kok kelihatan kotor sekali. Padahal di rumahnya ada 100 kilo sabun cuci. Berarti ilustrasi itu? Berarti dia nggak pakai sabunnya, dia cuma nyuci pakai air, goblok. Nah, seperti itu. Rajin ibadah, pelayanan aktif dengan firman. Tapi kok hidupnya masih kacau balau, amburadul. Nyanyi kenceng, marah kenceng. Misalnya. Berarti nggak dipakai firman itu. Ratusan kali dalam sebulan dengar khotbah, jangan khawatir, ada Tuhan yang baik. Khawatir terus. Padahal bukan budak loh dia, nggak tuli. Jadi ayo terusan. Kenapa? Dalam seminggu ratusan kali dengar khotbah, jangan khawatir, tapi kok khawatir terus? Karena dia nggak mau membiarkan firman itu mencuci hidupnya, nggak dipraktekkan. Hari ini pilihan ada di hidup kita semua. Mau nggak menerima detox dari surga? Dibersihkan semua yang kotor-kotor ini. Luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Bapak, Engkau menyediakan yang gratis untuk membebaskan kami dari semua ini. Kira-kira kalau hidup seperti ini enak nggak saudara? Ya, saya tanya enak tidak? Enak, tenang, tidur nyenyak, nggak ada rasa was-was, khawatir, jangan-jangan, ya kalau iya, kalau tidak, capek hidup kayak begitu. Saya kalau ketemu orang kayak gitu cuma saya tawari satu, ganti yuk kepalamu dengan kepala ayam. Kenapa suruh ganti? Terus ayam kan walaupun punya otak, tapi ayam itu nggak pernah khawatir. Oh nggak amin. Ya tak, daripada punya otak khawatir terus ganti aja kepalanya, maaf. Ayat terakhir, Ratapan 3:23. Wah, ini keren sekali. Dan ini yang Bapa buat atas kita. Ratapan 3 ayat 20. Baca yang kencang. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Apa kata lain selalu? Terus. Apalagi? Always. Keren bahasa ini. Apalagi cepat, selalu. Terus update. Apalagi? Apa? Setiap saat ada kata tidak yang butuh saya dengar. Apa? Pasti tidak stop. Apa? Langgeng. Saudara bayangkan, kalau firman ini kita alami dalam hidup kita, hidup jadi bagaimana? Semangat, baru terus. Tapi istri dan suami tetap sama ya, jangan yang baru atas. Masalah boleh ganti-ganti, tapi kalau kita mau ngaku masalah itu nggak ada yang baru. Masalah itu yaitu dari dulu, betul? Nggak ada yang baru. Jadi jangan kita kalah. Siap untuk berubah dalam hidup kita, jadi barui terus pikiran kita, hati kita. Awas yang masih pakai kacamata yang lama. Awas suami, istri yang masih pakai kacamata yang tahun 74, tahun 93. Awas kamu. Maka orang seperti itu nggak akan bisa mengampuni istrinya, nggak bisa mengampuni suami. Gampang nggak kalau kita hidup dengan Tuhan ini? Gampang sekali, nggak ada yang susah. Tepuk tangan buat diri sendiri. Selamat memperbarui pikiran dan hati kita setiap saat. Maka kita jadi manusia yang terus berubah.